Nah, rumah itu tuh banyak kejadian. Orang yang kerja lembur di situ katanya tuh sering lihat penampakan sosok perempuan yang suka jalan dari lantai 2 ke lantai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Lagi-lagi gue bakal ngelanjutin cerita pesugihan Gunung Kawi yang belum selesai nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakal ritual kayak biasa ya. Dan banyak banget yang komen, bang lu oren-oren kayak kurir Shopee gitu kan. Ya gimana ya, bajunya juga beli Slosin, warnanya beda-beda kan. Ya udahlah, nikmatin aja ya, siapa tahu beneran yang oren-oren mau jadi iklan sponsor di channel gue, silahkan gitu ya. Doain aja lah. Aduh. Dan jangan lupa ngopi cuy, biar nggak panik. Cerita ini tuh beneran panjang cuy. Gue juga agak puyeng nih nulis atau ngerevisi dari tulisannya itu ya, lumayan puyeng lah. Dan ini kan salah satu cerita yang banyak banget kalian minta atau request, bang berpart gitu kan, atau terus ada partnya gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gua tulis ulang demi kalian nih gitu kan, biar ceritanya tuh panjang banget. Jadi gua ngambil cerita yang bener-bener panjang. Oke cuy, gua bakal lanjut lagi ceritanya. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah, ketika Lubi ini kedatangan si sang istri ini gitu kan, dan istrinya ini selalu ngehantuin dari si Lubi tersebut. Dan bisa dikatakan dia tuh mau pindahan rumah lah ya, atau lagi prepare rumah terbarunya ini. Nah, ketika sebelum pindah nih cuy, sudah pasti ada yang namanya renovasi dari rumah tersebut gitu kan. Dan kita tidak akan ngebahas tentang si Lubi ini. Ternyata ketika pada saat waktu renovasi ini, banyak keluhan dari para pekerja yang ngerenov rumah tersebut. Di antaranya tuh ada beberapa pekerja yang sampai lembur, karena kan Lubi ini pengen ngejar banget atau pengen cepet-cepet ninggalin rumah tersebut gitu kan. Jadi kayak ya udah, gue bayar mahal lu, yang penting lu lembur cepet selesain biar gue bisa cepet-cepet pindah. Dengan luas rumah yang sebesar itu gitu kan. Nah, rumah itu tuh banyak kejadian. Orang yang kerja lembur di situ katanya tuh sering lihat penampakan sosok perempuan yang suka jalan dari lantai 2 ke lantai 1. Padahal pekerja di situ tuh kayak tahu coy, ya semua yang kerja kan cowok, dan gak mungkin ada cewek juga gitu kan. Sekalipun makan pun itu cuman diantarin sebatas gerbang, diambil udah gitu. Dan tidak ada satupun, bahkan pekerja ini tuh nanya ke Lubi gitu kan, ada keluarga atau istri atau siapapun lah gitu, mungkin ngontrol kayak ngemandorin. Dan Lubi pun selalu bilang, saya nggak pernah yang namanya nyuruh orang lain gitu. Dan Lubi ini bilang kalau dia ini sebatang kara, udah nggak punya keluarga, udah nggak punya saudara dan lain-lain gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya dia ada cewek yang masuk ke rumahnya itu. Tapi laporan itu tuh terus berdatangan. Bahkan dari sekian banyaknya yang ngerjain renovasi rumah tersebut, ada beberapa yang kapok atau bisa dikatakan ngundurin diri lah. Ada 10 tukang, tiba-tiba 5 itu kayak udah nggak kuat gitu kan, kayak terus-terusan ganti. Walaupun yang 5 ini kayak memang tidak ada sebuah hal atau gangguan yang parah, atau bisa dikatakan ya cuman sebatas nongol aja nih cuy ya. Walaupun kadang suka kedengaran suara kayak tangisan, rintihan, bahkan ketawa nih. Tapi
beberapa dari tukang itu tuh kayak udahlah, namanya gue juga ikhtiar, dan mereka tuh bukan tipikal orang-orang yang penakut gitu kan. Dan dari situ pun Lubis sempat heran sebetulnya, kok bisa rumah ini seangker atau bisa dikatakan sebarbar itulah. Nah dari situ tuh akhirnya Lubi tuh coba cari tahu lah sedetail tentang masa dari rumah ini, atau sebelum-sebelumnya siapa sih yang ninggalin. Nah usut punya usut, ternyata di situ tuh ditinggalin sama sepasang kekasih sih, suami istri lah. Akhirnya mereka kayak berantem atau bertengkar kayak gitu, dan akhirnya kayak kemasukan jin kali ya, nggak bisa disalahin juga sih setan gitu kan. Jadi kayak kelepasan, dan akhirnya terjadilah kayak semacam dibunuh gitu. Dan bahkan yang dibunuh itu bukan cuman dari si istrinya doang cuy, tapi melainkan sama si pembantunya juga. Karena kan buat ngilangin saksi kan. Tapi ketika mau cabut entah gimana kejadiannya, tiba-tiba si suami atau yang ininya tuh, dia tuh kayak jatuh ke tangga dan lewat juga cuy. Oh dari situ tuh, dan menurut rumor yang beredar, karena mungkin arwahnya tuh kayak gentayangan atau penasaran gitu, akhirnya kayak selalu ditungguin dengan sosok si gadis tersebut gitu kan. Nah oke cuy, ketika udah selesai itu, dan singkatnya renovasi rumah untuk bagian dalam itu udah selesai semua cuy. Bahkan beberapa barang, lemari dan tetek bengek itu udah keisi. Nah ketika udah keisi ini kan dia otomatis bingung kan, rumah segede ini siapa yang ngurusin, ya kali gua harus ngepel gitu kan. Nyarilah dia pembantu cuy. Dia nyari pembantu gitu kan, dan dia pun sempat nanya ke si Susi ini, yaitu saudaranya kan. Tapi Susinya itu nyoba bantu kalau memang ada ya udah. Dan setelah dicari-cari akhirnya dapatlah sekitaran dua atau 3 pembantu gitu. Jadi yang 2 ini kayak bagian ngurus rumah, terus ada yang bagian nyuci, masak dan sebagainya. Nah yang satu ini rencananya untuk jadi supir, tukang kebun dan lain-lain, tapi dengan gaji yang memang di luar ekspektasi mereka bertiga justru gitu kan. Itu tuh gede banget cuy. Nah ketika udah dapet nih 3 karyawan tersebut gitu kan, akhirnya ya udahlah. Pada saat malam pertama itu tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh, dan kondisi para pekerja renov itu masih ada yang ngerjain di bagian luar rumah gitu kan. Karena kan harus ngebersihin taman, terus ngebersihin kebun juga, ngecat bagian luar dan sebagainya lah. Dan 1 minggu mungkin ninggalin nempatin rumah tersebut, dia kan sebetulnya pengen ngadain syukuran cuy. Tapi ketika dia mau ngadain syukuran ini cuy, ada sebuah bisikan yang kurang lebih, jangan pernah kamu panggil warga desa untuk pengajian di rumah ini. Walaupun Lubi itu sempet nengok ke kiri dan kanan, seolah karena suaranya ini tuh nggak kedengeran cuy. Mas ya, suaranya itu tuh kayak cuman dia yang tahu gitu. Dan nyari sumber suaranya pun ke sono nggak ada, ke sini nggak ada, ke belakang nggak ada gitu kan. Dia udah kayang juga kagak ada kan. Kayak heran aja gitu. Nah dari situ tuh akhirnya sebetulnya Lubi mau maksa cuy. Tapi ketika dia mau maksa itu ada sebuah kejadian yang dimana rumah itu tuh tiba-tiba hujan deras banget cuy. Dari situ kayak jadi dia ini udah ngundang banyak orang, tapi tiba-tiba tuh hujan tuh deras banget, yang memungkinkan bahwa orang-orang tetangganya itu nggak mungkin bisa ke sana gitu. Karena hujannya itu disertai angin, geledek dan lain-lain. Dan akhirnya ketika nggak jadi itu, walaupun Lubi itu nggak berprasangka buruk gitu kan, akhirnya ya sudahlah, makanan itu dibagiin aja. Dan dia pun sempat berbaur dengan tetangga barunya. Bahkan dia juga sempat laporan ke ketua RT bahwa dia jadi pendatang baru di situ. Dan ya tidak ada sesuatu hal yang menyeramkan memang. Nah setelah bagi-bagi makanan dan dia silaturahmi ke tetangga yang lainnya, mulailah dia memikirkan, gimana nih gue udah punya duit banyak gitu kan. Dia bingung mau ngapain lagi. Sampai suatu ketika dia baru ingat bahwa dalam beberapa bulan, atau ya dia tuh punya ritual khusus. Ketika itu tuh dia harus ngejalanin sebuah ritual lah untuk persembahan gitu kan cuy. Akhirnya waduh iya ya, gua harus ritual lagi. Ya sudahlah, dia tuh nyari tuh namanya ayam cemani. Ya kalian tau lah, ayam yang serba hitam gitu kan. Dia nyari, dan memang ada satu kamar yang dikhususkan, yaitu di kamar lantai atas. Dan
yang paling parah dari itu tuh, jadi ayam itu memang kondisi hidup cuy. Jadi kayak disembelihnya atau di ininya tuh nanti di pas ruangan, dan dia tuh kayak ngebakar dupa atau sesuatu kayak kemenyan gitu, terus si darahnya itu dimasukin ke dupa itu, jadi kayak dibakar gitu. Dan lu tahu nggak, ketika ritual pertama nih cuy, seketika rumah tersebut itu goyang kayak ada gempa. Karena memang itu ritual pertama kan, Lubi itu kayak heran, waduh ada gempa nih, ada gempa gitu kan. Dia coba lari untuk keluar kamar tersebut, tapi kamar itu kayak kekunci. Walaupun kuncinya tuh udah dibuka tapi nggak bisa kebuka coy. Jadi kayak aduh ini gimana panik gitu kan. Dan nggak lama ada suara ketawa ngegema, ngegelegar. Dan pas dilihat, ternyata sosok yang dia lihat adalah sosok yang waktu itu ada di gua coy, atau pas ketika lagi bertapa. Dari situ tuh sosok itu cuman bisa ketawa dan dia tuh kayak lagi nikmati ayam tersebut gitu kan. Dia tuh udah makan terus, dan dari situ Lubi masih dekat pintu ya, masih cuman merhatiin si sosok tersebut aja. Dan sesekali sosok itu pun nengok ke Lubi, dan seolah kayak puas dengan apa yang dikasih sama si Lubi ini. Dan sosok itu setelah selesai dengan makan ayam tersebut gitu kan, sosok itu cuman bilang, dalam 3 bulan lagi saya akan ngambil salah satu dari keluarga kamu. Dari situ Lubi sempet heran dan kaget kan, loh kok bisa gitu kan. Tapi ya sudahlah, toh keluarganya juga dia benci semua gitu kan. Singkatnya nih, si makhluk itu tiba-tiba pergi aja cuy, plus hilang nggak tahu kemana. Dan dia pun ngecek kan, kok bisa nih ayam tiba-tiba buras gitu kan. Dan dia ya sudahlah, dia tuh ngebuka lagi pintu cuy. Ketika ngebuka pintu, lo tahu nggak, ada sosok 2 perempuan yang bisa dikatakan itu sosok kuntilanak, itu lagi berdiri kayak ngadep ke si Lubi ini cuy. Dan sosok itu tuh kayak gimana ya, dibilang iya, namanya juga demit kan serem gitu ya. Dari situ Lubi nggak nyebut istighfar sih, jadi kayak jir apaan nih gitu kan. Terus aja Lubi itu masih nggak bisa habis pikir, karena Lubi ini sudah mulai terbiasa dengan banyak penampakan gitu kan. Dan ketika lagi saling tatapan dengan 2 kunti yang ada di depan, tiba-tiba dia ngelihat lagi sosok sang istri yang ada di bagian kamar dia nih, di bagian kamar. Jadi kamarnya itu mungkin lupa ngunci, dan teriak, mas tolongin aku mas. Dari situ Lubi nggak peduli dong dengan yang ada di depannya, dia tuh lari lagi. Dia lari dan sampailah di kamarnya, dan ternyata sosok si istri ini nggak ada. Dan tiba-tiba ngelihat lagi si Kunti itu pun nggak ada. Dan lu tahu nggak, ternyata di bawah itu pun ada yang ngelihat sosok Kunti tersebut, tapi nggak dengan si istrinya ini. Dari situ pun teriak, pocong atau Kunti gitu kan. Pembantunya tuh kayak ngeliat, tapi pas dilihat ke bawah gitu, udah mbak, tenang, nggak apa-apa gitu kan. Nah itu kayak ngibrit, dan akhirnya Lubi ini nyamperin lah ke pembantu itu, udah nggak apa-apa, namanya juga kita berdampingan, gak usah takut dan lain-lain, selama nggak ganggu. Iya tapi saya baru ngeliat pertama kali, kata si pembantunya itu kan. Dan setelah ditenangin, singkat ceritanya, sudahlah masa teror pada saat malam itu tuh udah kelar gitu kan. Akhirnya Lubi masuk ke kamarnya, dan dia pun mikir nih. Dia tuh mikirin tentang omongan dari si demit tersebut cuy. Dia tuh mikirin bakal ada tumbal lagi, kira-kira sebenarnya yang dipikiran tuh siapa nih. Sebetulnya Lubi ini pengen jadi kayak, kalau bisa nih orang nih yang jadi tumbal gitu kan. Tapi dia ini tidak punya kuasa atau tidak bisa nentuin siapa yang akan diambil. Walaupun sebenarnya sudah ada clue cuy, orang terdekat, orang yang disayang gitu kan. Nah buat kalian yang tahu siapa, ayo kira-kira. Nah jadi ya sudahlah gitu kan. Nah tapi ada sesuatu yang bikin ngeganjel lagi. Kok selalu dihantui dengan sosok sang istrinya ini gitu kan. Dari situ akhirnya dia mau mutusin besoknya itu buat berangkat
ke salah satu pemakaman lagi atau ke pemakaman si istrinya ini lagi. Singkat ceritanya cuy, dia berangkat lagi lah ke pemakaman sang istri ini. Sampai di pemakaman ini dia ngelihat sesuatu hal yang sama. Tapi kali ini yang tadi awal retakan dari tengah kuburan itu bisa dikatakan mungkin gak terlalu besar, tapi kok ini tiba-tiba besar gitu kan. Dan di situ pun melihat ada sebuah cairan. Ada cairan lagi, dan cairannya tuh sama persis coy. Dari situ dia ini lagi dan dicium lagi dan hampir muntah lagi karena bau dari cairan tersebut. Dan dari situ lu kayak heran, kenapa ya? Dan lu tahu nggak, dari dalam kuburan tersebut itu ada suara teriakan jeritan yang kurang lebih, "Mas, tolongin aku, Mas, tolongin aku pengen tenang, aku pengen tenang." Dari situ refleks dong Lubi ini kan ada cekung ada namanya belahan si retakan kan, dia tuh langsung ngegali cuy. Dan dari situ langsung ada satu orang, ya bisa dikatakan yang jaga dari TPU tersebut lah. "Mas, kamu ngapain? Kamu ngapain?" Dari situ Lubi tuh kayak nengok, langsung sadar, "Aduh maaf Pak, tadi saya ngedenger suara teriakan." Dan seolah nih si yang jaga kuburan ini tahu dan paham. Si yang jaga atau kita katakanlah kuncen lah ya, kuncen ini tuh bilang cuy, Makanya Mas, ketika mau melakukan sebuah perbuatan atau tindakan, ya dipikir-pikir dulu, jangan karena nafsu Masnya jadi tergiur. Dan kalau sudah seperti ini, Masnya juga kan yang nyesel, walaupun Mas bisa digantikan dengan harta yang berlimpah. Lubi itu sempet heran kan, dan kondisi dia belum ngeh nih dengan si kuburan ini. Dia tuh kayak paham apa yang diomongin sama si kuncen ini. Dan Lubi tuh langsung nengok tanah yang dia tuh sadar bahwa tanah dari bongkahan itu udah kegali. Tapi pas dilihat kuburannya tuh normal lagi cuy, tidak ada retakan, tidak ada belahan. Akhirnya Lubi ini nanya dong ke si kuncen ini, "Kok tiba-tiba tanahnya kembali seperti semula?" Dan kuncen itu nggak bilang, nggak ngomong sesuatu, tapi senyum. Tapi pas mau ninggalin Lubi ini, kuncen itu bilang cuy, "Apa yang kamu perbuat, apa yang telah kamu lakukan, silahkan kamu nikmati sendiri, entah itu dari akibatnya, entah itu sesuatu hal yang menyenangkannya. Dan nanti kelak kamu akan tahu sendiri." Dan dari situ kuncen itu pergi cuy, pergi ke salah satu saung yang memang sudah ada di situ kan. Dan setelah pergi itu kan, akhirnya Lubi itu kayak ngejar cuy, ngejar cuk sampai di saung ini. Dan dia kayak pengen ngobrol banyak lah gitu kan, dicari sekeliling saung itu, si kuncen itu nggak ada cuy. Dan yang paling aneh adalah ketika nyari si kuncen itu nggak ada, kuncen itu muncul dari gerbang TPU tersebut. Jadi kayak kan ada pintu masuknya nih, dia tuh kayak nengok gitu, lah kok tiba-tiba ada di sana. Akhirnya si kuncen ini nemuin kan, datangin si Lubi, "Masnya lagi ngapain di sini?" gitu kan. Emang di mana kuburan atau saudara atau ada perlu apa? Dari situ tuh Lubi itu kayak bilang, "Bapak nggak dari sini?" "Enggak, saya tadi pulang dulu, makan dulu, dan memang ini udah jamnya saya harus balik lagi ke sini ngontrol dan lain-lain lah gitu kan." "Emang ada apa?" gitu kan. Enggak deh, nggak apa-apa gitu. Lubi itu tahu bahwa sosok yang ditemuin ternyata itu bukanlah manusia gitu kan, karena nggak mungkin dari dia lari ke situ tiba-tiba muncul di sana. Jadi itu sesuatu hal yang tidak mungkin lah gitu kan. Singkatnya Lubi pun pergilah ninggalin TPU tersebut. Tapi sebelum pergi, Lubi itu sempat nengok ke makam si istrinya ini. Dan pas di makam istrinya itu ngeliat, itu kondisi masih siang, enggak siang sih, sore lah, udah teduh gitu kan. Di kuburannya ini cuy, ada istri yang nangis dan ada sosok yang tinggi yang gue bisa dikatakan itu sama yang di gua itu kan, berbulu gitu cuy, dengan kondisi kepalanya dipegang gini, tapi kayak lagi disiksa, dipecutin. Dan Lubi itu tiap pengen nyamperin, kakinya tuh kayak berat, tapi kalau dia mau pergi langsung itu bisa cuy ngelang. Dari situ ya sudahlah, dia pergi kan, dia pergi. Dan setelah sampai di rumah ini ya Lubi itu udah bingung lah, dia juga harus
gimana dan bagaimanapun dia juga nggak tahu caranya kan. Dia tuh ngejalanin hari-hari dengan biasanya, dan di situ pun memang selalu ada teror. Jadi pembantu yang di situ tuh kan ada 3 orang nih. Ketiganya tuh sering ganti-ganti terus cuy. Entah itu sebulan, karena kan kalau namanya kerja kan harus 1 bulan kan, harus dapat gaji dulu baru pergi gitu. Karena kalau seminggu ya gajinya berapa juga. Nah dari situ udah sekitaran 4 bulan sampai 5 bulanan gitu, itu tuh udah selalu keluar masuk pembantu baru cuy. Karena rata-rata dari mereka semua, mereka tuh nggak betah dengan yang namanya sosok Kunti di situ yang selalu nampakin. Nah sampai suatu ketika ini tuh sudah mulai ke ritual yang beberapa kalinya. Lu itu nyiapin sajen kayak biasalah ya di kamarnya ini. Dan ketika dia nyiapin lagi, kamarnya ini kan selalu bergetar kayak gempa bumi. Dan Lubi pada saat itu sudah tidak heran dan tidak kaget, selalu muncul tiba-tiba. Jadi sosok ini tuh selalu muncul dengan kepulan asap, tiba-tiba berbentuk dengan sosok yang menyeramkan itu cuy. Nah pas udah tiba-tiba muncul set. Nah dari situ tuh si sosok makhluk ini tuh bilang, sekarang waktunya saya akan ngambil salah satu orang yang kamu, atau salah satu orang terdekat dari kamu. Walaupun pada saat itu lebih kayak heran kan, perasaan gue tinggal sendiri aja deh, atau tidak dengan orang lain. Tapi sosok itu cuman senyum dan tiba-tiba hilang. Dan kali ini lu tahu nggak, ternyata ada salah satu pembantunya itu yang ngintip. Dan bahkan Lubi ini sadar bahwa si pembantunya ini tuh ngintip, dan karena ngelihat sosok tersebut itu jadi pingsan. Dan akhirnya Lubi ini kayak panik kan, apa yang dia lakuin tuh kayak tahu. Dia bingung dong. Dia bingung walaupun sudah dibawa ke kamar, dan pada saat dibawa ke kamar itu dalam kondisi dibantuin ya, dan memang belum sadarkan diri. Lubi tuh ngerenung, duh gimana ya ini ketahuan, kalau sampai bocor ke orang luar itu bisa berabe kan. Dan gak lama sosok demit ini yang nyeremin itu tiba-tiba muncul depan dia. Pertama asap dulu. Lubi itu udah punya feeling bahwa yang di depan ini demit yang tadi dia ketemu kan. Dan sosok itu tuh kayak menawarkan diri atau menawarkan jasa, biar itu jadi urusan saya. Dan sosok itu tuh nembus pintu cuy, tek, jalan dek. Dan jalannya itu benar-benar kedengeran cuy. Dan gak lama, walaupun Lubi itu kayak heran kan, ini mau ngapain sih demit itu. Dan selang beberapa menit tiba-tiba ada sebuah teriakan dari kamar pembantu cuy. Lubi panik dong. Lubi panik dan dia tuh pergi set ke kamar si pembantu ini. Dan memang kan di situ ada 2 cewek 1 cowok biasanya cuy. Jadi kamar cowok yang supir atau bagian kebun ini beda lah. Nah yang di kamar ini tuh biasanya dihuni sama si 2 orang pembantu ini gitu kan. Nah pas lagi ke situ, pembantu yang satunya itu dalam kondisi udah teriak mungkin pingsan cuy. Dan ngeliat nih bahwa yang pembantu yang tadinya pingsan itu kayak nggak sadarkan diri, tapi ada sesuatu hal yang aneh. Dari bagian lehernya tuh kayak biru, kayak bekas cekekan gitu cuy. Dari situ kayak siapa yang nyekek nih gitu kan. Dia kayak terheran-heran. Dari situ Lubi nggak berani megang karena takutnya nanti ada sebuah sidik jari dari ini gitu kan. Dan sudah dipastikan perutnya ini kayak nggak kembang-kembis. Akhirnya Lubi ini kayak ngelaporin lah ke kepolisian gitu, laporan kan. Dan sebelum polisi ini datang gitu cuy, dia kan udah keluar rumah atau keluar dari kamar si pembantu itu. Dan pembantu itu kayak lagi diseret sama sosok makhluk yang sama seperti si istrinya ini. Lubi itu kayak seolah ngerti bahwa istrinya ini memang benar jadikan tumbal atau jadi tumbal untuk kekayaan dia. Dan si pembantu ini pun diambil biar memperlancar agar Lubi ini tidak tahu. Dari situ kan kayak aduh ini nggak benar nih. Dan dari situ datang polisi, dan bahkan Lubi juga sampai ditanya-tanyain, bahkan itu jadi saksi lah intinya. Jadi saksi, dan ya memang pada saat itu tidak ada yang namanya Lubi ini diberatkan jadi tersangka cuy. Kayaknya meninggalnya ini kayak seolah nggak wajar. Bahkan dari pihak kepolisian pun ini kayak keracunan gitu cuy. Tapi pembantu yang satunya ini cuy, IRT yang satunya ini, ketika ditanyain atau di apa sih namanya,
perihal kenapa bisa meninggal begini. Jadi si pembantu yang satu ini kayak ketakutan terus cuy, seolah kayak depresi atau akal atau hilang ingatan itu kayak kekunci dengan rasa takut itu cuy. Dan kalau nggak salah nih, pembantu itu kan langsung keluar, langsung ngundurin diri, dan itu katanya stres atau bisa dibilang kayak gila gitu cuy. Tapi ya lebih karena bos kan dan tidak memperdulikan juga dengan pembantu tersebut, ya sudahlah. Kasus itu tuh sampai seminggu atau 2 minggu. Walaupun ketika kasus itu selesai, terdengarlah rumor yang beredar bahwa Lubi ini ya menjalankan sebuah pesugihan. Ya namanya juga kuping-kuping tetangga, walaupun enggak gimana ya, bisa dikatakan sepandai-pandai kita berbohong, ada lah isu-isu kayak begitu kan. Tapi cuy, ketika isu itu beredar dan itu udah kejadian sekitar 2 minggu setelah pembantunya ini meninggal, tiba-tiba dia dapat kabar buruk, atau memang kan tidak ada secara langsung yang ngabarin bahwa, jadi dia tuh ngabarin Susi kan, tapi kok Susi ini susah dikabarin. Ternyata Susi atau dari keluarganya ini tuh meninggal juga cuy. Dan yang paling parah adalah meninggalnya itu dengan kondisi yang sama, kayak seolah keracunan, dan ininya tuh kayak bekas cekikan dan dandan biru kayak gitu kan. Dari situ Lubi nggak berani ngelayat coy, nggak berani ngelayat dan lain-lain kan. Tapi yang aneh itu ketika udah kan Susi ini dimakami, kuburannya itu sama persis dengan kuburan si mantan istrinya ini atau si istrinya ini. Kuburannya ngebelah, tiba-tiba ada cairan yang bau kayak gitu. Lubi itu udah nggak habis pikir lagi dengan sesuatu hal yang seperti itu lagi kan, kayak kok bisa sama ya. Ini bener-bener udah jadi bikin Lubi itu stres sendiri cuy, bener-bener udah puyeng kelimpengan. Dan ketika dia pulang nih ke rumahnya, ternyata yang pada awalnya Lubi cuman diteror dengan istrinya, dia tuh bener-bener diteror dengan 3 perempuan yang sama, yaitu perempuan dari istri, terus pembantunya, terus sama Susi yang jadi saudaranya ini cuy. Jadi terus sama dengan kondisi ditarik juga, tapi kali ini karena kondisinya 3 orang, mereka bertiga itu kayak dirantai cuy, dan terus dipecutin gitu. Dari situ Lubi coba ngejar, tapi lagi-lagi nggak bisa. Bahkan dalam mimpinya itu mimpiin di salah satu hutan belantara yang entah di mana. Kelihatan bahwa mereka bertiga ini itu lagi dijadiin budak, kayak terus disuruh kerja nggak jelas gitu kan. Dengan kondisi kerjanya ini tuh bukan ngelayanin ya, lebih tepatnya kayak kerjanya tuh motongin. Aduh ya, intinya sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan lah gitu kan. Ya intinya sesuatu hal yang serem gitu. Dan itu tuh jadi sebuah kepuasan yang duduk di bangku itu. Jadi ada sebuah rumah gitu, duduk kayak ditontonin dengan banyak sosok gitu coy. Dan ketika udah ngelakuin sesuatu hal yang aneh itu, mereka tuh kayak ketawa, tiba-tiba dipecut gitu kan, mereka ketawa lagi. Dan dari situ tahu bahwa mereka bertiga ini sedang diperhatiin sama Lubi. 3 ini tuh kayak terus teriak, "Mas tolongin, Pak tolongin." Bahkan itu saudaranya pun bilang, "Lubi tolongin gua, Lubi tolongin gua gak kuat, gua pengen pergi dari tempat ini." Tapi Lubi gak bisa yang namanya nyamperin si sosok, atau gak bisa nyamperin dan nyelamatin si mereka ini gitu kan. Nah setelah dari mimpi itu, akhirnya dia tuh harus ngejalanin sebuah ritual. Itu tuh udah kejadian dari mimpi itu tuh udah beberapa hari lah, dia harus ritual lagi. Dan sampai di ritual ini yang tadinya Lubi itu cuman sebatas nyuguhin ayam cuy, kali ini dia tuh minta yang namanya selalu dikasih manusia. Dari situ Lubi kayak keberatan dong cuy, karena kan selama ini juga dia udah ngasih tumbal dan lain-lain kan. Tapi kok kenapa? Karena ritual ini tuh harus dilakuin sebulan sekali kan. Nah sedangkan kalau untuk tumbalnya sendiri itu random, bisa 4 bulan, terakhir sih setengah tahun cuy, terakhir tuh setengah tahun gitu kan. Jadi kayak lama durasinya. Tapi kalau untuk manusia 1 bulan sekali ya Ruby
Lubi ini nggak sanggup cuy. Dia pun kayak gua nggak mau. Tapi si sosok demit ini kayak ngancem, kalau lu nggak mau, gua bisa pastiin lu akan jadi korbannya. Dari situ Lubi mulai panik, keringat dingin, dan sosok itu tuh kayak ngasih tempo. Gua kasih tempo sampai bulan depan. Kalau lu nggak bawa, lu akan menanggung semua akibatnya. Pergilah sosok tersebut. Lubi ini mulai keringat dingin, bahkan Lubi itu sampai sakit selama 1 minggu setelah dari ritual tersebut cuy. Dia tuh udah gelisah. Akhirnya Lubi itu memutuskanlah untuk ngobrol dengan salah satu kiai atau orang yang agamanya kuat coy. Dia tuh cobalah pergi, tapi ada sebuah keanehan nih. Sebelum masuk ke rumahnya aja, sebelum masuk ke rumah kiai tersebut, badan Lubi ini seolah panas banget. Baru di depan pagar nih cuy, itu tuh udah panas banget. Dan seolah kayak ustadz atau kiai tersebut tuh kayak ngerti. Dia tuh ngeliat dari depan pintu begini aja, dan akhirnya jalan dan langsung nyamperin Lubi dan ditepuk bahunya ini. Yuk masuk nak, yuk masuk gitu kan bang. Tak, lu tahu gak, baru disentuh tiba-tiba Lubi teriak kesakitan dan panas banget. Panasnya tuh nggak bisa dibayangin cuy. Jadi seolah kayak dibakar gitu cuy. Panas banget. Walaupun akhirnya Lubi mau dan dibantu beberapa keluarga dari si kiai tersebut masuk gitu kan. Dan kondisi ketika masuk ke rumah kiai tersebut, badan Lubi tuh seolah kayak kebakar cuy. Bener-bener pure yang panas banget. Pokoknya itu udah nggak bisa dibayangin lagi lah sepanas apa gitu kan. Nah ketika masuk ini, Lubi itu dengan suasana yang tidak nyaman, dia pun menceritakan tentang perihal itu. Dan di situ pun ya kiai ini cuman kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Dan tapi kiai ini tidak bilang kalau dia bisa ngebantu, tidak bilang juga kalau dia nggak akan ngebantu. Yang pada intinya ya sudah, kalau kamu memang mau taubat ya kamu harus jalanin yang namanya sholat lagi, atau ya kamu benar-benar minta taubat. Tapi apa yang sudah kamu perbuat ya silahkan kamu tanggung sendiri. Saya hanya bisa membantu, dan kalau memang pertolongan atau dari doa saya ini bisa dikabul atau dijabah gitu kan, yaitu alhamdulillah. Cuman ketika jadi dia tuh dibekelin, atau si Lubi ini dibekelin salah satu kayak tasbih gitu cuy. Kamu pegang ini, suatu saat kamu pasti tahu fungsinya. Akhirnya setelah obrolan panjang dengan badan yang panas, Lubi ini cabut dari rumah itu cuy, cabut tes. Dan setelah keluar dari rumah kiai tersebut, badan Lubi itu memang kembali normal lagi cuy, nggak ada tuh yang namanya panas. Jadi kayak kok tiba-tiba bisa berubah kayak gitu. Singkatnya dia pergilah, dan ketika pergi dia ngambil wudhu. Dan lo tahu nggak, ketika dia ngambil wudhu, semua badannya itu gosong. Bukan gosong sih, lebih tepatnya kayak memar, merah-merah, kulitnya kekelupas gitu cuy. Dari situ Lubi kayak aduh ini kenapa sih, ini kenapa. Tapi Lubi terus mastiin wudhunya itu biar selesai. Walaupun dengan kondisi yang perih, Lubi ini sholat cuy. Selesai sholat, tiba-tiba badan Lubi ini lemes dan dia berbaring di satu sajadah ini. Dan ketika sadar, dia ada di sebuah tempat yang pernah dia lihat. Ternyata itu adalah sebuah hutan belantara. Dan dari situ Lubi kayak sadar kan, gue tahu ini lokasi. Dan kali ini penampakan yang dia lihat bukan ngelihat sosok namanya istrinya, pembantunya dan lain-lain gitu, tapi benar-benar sunyi senyap. Tiba-tiba lu tahu nggak, dari belakang ada yang nyambuk dia, jebet gitu kan. Dan pas lagi dicambuk kayak gitu, lebih kesakitan kan. Dan pas ditengok, ternyata di belakang itu adalah sosok yang selalu minta sajen ke Lubi. Dari situ, oh lu ya. Akhirnya Lubi itu kayak mau ngelawan kan, tapi ya apalah daya, Lubi yang cuma rempah-rempah manusia biasa gitu kan, nggak bisa ngelawan. Ya dia mau nonjok pun kayak nggak berasa sama sosok itu. Dan akhirnya Lubi ini kayak dicambuk, disiksa terus. Dan dari situ tuh sosok buta ini atau sosok yang serem ini cuy, dia tuh menawarkan sebuah kesempatan kedua. Gimana? Lu masih mau tobat atau mau terus ngejalanin pesugihan ini? Kalau memang lu nggak mau, lu bakalan
terjebak di alam sini gitu kan. Tapi Luby tuh sadar dan dia tuh udah mau bertobat lah, karena akibat dari perbuatan ini orang satu-satunya yang dia sayang, yaitu saudaranya yang selalu baik ini harus direnggut juga. Dan dia pun ya kemungkinan tuh pengen nikah lagi, atau mungkin besok atau dia ada orang yang deket tiba-tiba harus diambil gitu kan, nggak mungkin coy gitu. Kayak gue nggak mau, dan gue ya walaupun nikmatin dengan segala banyak uang, tapi kalau dengan pesugihan ini gue harus ngorbanin orang yang gue sayang, gue nggak mau lah, dan gue bakal siap menerima resikonya. Akhirnya sosok itu kayak marah dan geram, akhirnya mecutin terus tuh si Luby. Bahkan Luby ini sampai diikat tangannya dan ditarik. Dan apa yang pernah dia lihat ketika sang istri ini diketawain, dipertontonkan itu terjadi sama si Luby ini. Dari situ tuh dia tuh cuman bisa nangis terus gitu kan. Dan di situ ternyata memang bukan cuma Luby doang. Dia baru sadar bahwa di sampingnya ini tuh ada istrinya, ada pembantunya, ada saudaranya Susi. Bahkan di situ tuh ada beberapa lagi cuy. Pada saat itu entah siapa gitu. Mungkin ada orang-orang lain yang melakukan pesugihan yang sama gitu kan. Dia dicambukin dan lain-lain, dia nangis, dan entah gimana ceritanya dia tuh sadar dengan ada tasbih tiba-tiba jatuh pluk. Dan tasbih ini cuy, tasbih ini kayak ngeluarin sinar cahaya yang terang banget, bener-bener terang banget. Nah pas lagi terang-terangnya ini tuh sosok yang ada di link atau yang ada di sekelilingnya ini tuh seolah kayak kepanasan, bahkan itu kayak kebakar coy. Sosok itu tuh kayak awas kamu Luby gitu kan. Sosok itu pergi entah kemana lah. Dan dari situ pun tiba-tiba sang istri atau 3 orang ini tuh kayak senyum, makasih mas, kita semua udah bakalan tenang, dan pergi aja, set, hilang. Dan Luby tiba-tiba sadar bahwa dia tuh lagi tidur di sebuah sajadahnya. Dan ketika lagi tidur di sajadahnya, dia tahu dengan kondisi yang sama, badannya ini sesuai ketika dia wudhu itu tuh kayak ya lecet-lecet, korengan dan sebagainya. Dan mungkin sekitaran 5 menit badan dia juga kayak udah gak kuat nahan rasa sakit coy. Tiba-tiba Luby tuh menghembuskan nafas terakhirnya, dan dia pun meninggal dunia coy. Dan dari situ pun akhirnya ketika meninggal ini diketahuin lah sama si pembantunya ini. Dan pas ketahuan ini ya sudah lah, lapor ke polisi dan sebagainya. Dan ya seperti yang kalian kira, banyak tetangga yang bilang kalau ini tuh pesugihan bla 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 gitu kan. Ya omongan tetangga lu tahu sendiri. Dan lagi-lagi rumah yang ditempatin, dan setelah dari itu tuh pembantunya ini kan cabut dan bingung kan, nggak ada bayaran juga. Tapi pembantu ini ngakuin bahwa selama ini Luby ini sosok yang baik, dan sebelumnya itu kayak udah gajian gitu kan cuy, pulang dia bawa uang yang lumayan cukup banyak, dan pas dicek uangnya ini ternyata berubah jadi daun. Dari situ pembantu kayak tahu, wah ini udah pesugihan. Dan pembantunya itu kayak cuman bisa ngelus dada, ya sudahlah gitu kan, mau gimana lagi. Dan menurut kabar nih, rumah itu tuh langsung kayak set, yang tadinya mungkin sekitaran 1 bulan tiba-tiba kayak bener-bener jadi rumah yang angker banget. Bahkan di situ tuh nggak ada yang berani untuk masuk, dan rumah itu tidak ada yang ninggalin, entah akan jadi milik siapa coy. Walaupun sertifikat itu sudah jadi milik Luby, karena Luby itu tidak menyerahkan hak waris ke siapapun, karena Luby ini tidak punya anak, bahkan ke keluarganya tuh nggak ada. Jadi rumah itu bener-bener terbengkalai. Jadi udah bertahun-tahun terbengkalai, dan katanya menurut warga di situ yang tadinya cuma sebatas melihat sosok Kunti atau pocong, kali ini kayak ngelihat sosok Luby yang selalu berkeliaran di situ. Walaupun kita tidak tahu ya Luby ini beneran bisa diterima atau dia harus nanggung, itunya tuh nggak tahu. Tapi yang sudah dipastikan dari ya sudah, tapi sesudah yang dipastikan itu bahwa 3 orang, ya kita juga nggak tahu sih ya, yang 3 orang dari istrinya ini tuh ya udah tenang lah di alam sana gitu.
Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Benar-benar sebuah ending yang gue juga bingung harus kayak gimana, karena memang dari ceritanya pun kayak begitu ya. Jadi ya kita juga nggak tahu, dan gue sih berharap ada kelanjutan ceritanya ya, karena kan rumah itu mendadak jadi angker kan. Jadi ya semoga aja nanti ada kiriman cerita yang sama tentang rumah tersebut gitu, dan gue pun penasaran banget dengan ceritanya. Dan buat kalian yang bisa ngambil hikmahnya dari cerita ini, ya jangan ngambil sesuatu hal kalau misalkan kalian pengen cari uang itu dengan jalur yang instan, yang gampang, apalagi jalurnya itu pesugihan, apalagi maling. Karena sesuatu yang instan itu biasanya tidak akan bertahan dengan lama, apalagi kalau harus ngorbanin orang-orang yang kita sayang. Apalah arti sebuah uang gitu kan kalau ngorbanin, ya susah-susah sama lah, gue juga susah gitu kan coy. Nikmatin aja lah, dapat 1.000 2.000, bisa ngerokok, yang penting bisa ngerokok, bisa ngopi, ritual itu udah lebih dari cukup coy. Yang penting nggak susah-susah banget lah ya. Yang penting selama kalian tidak malas sih, harusnya rezeki itu selalu ada coy. Mungkin ceritanya cukup sekian, gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.